السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على إمام المتقين سيد الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهون أقوالنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Engkau ya Allah, tiada ilmu bagi kami kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Alhamdulillah, para hadirin, para jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan, mencurahkan nikmatnya kepada kita semua, baik nikmat sehat, nikmat iman, nikmat taufik dan juga hidayah, sehingga kita dapat bertemu kembali pada acara pekanan kita, yaitu Tadarus Ahad, yang insya Allah kita akan melaju kepada surat At-Takatsur ayat yang kelima insya Allah. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Baiklah para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bahwasanya kita sekarang sudah menginjak kepada surat At-Takatsur ayat kelima. Namun sebelum kita mendalami lebih dalam surat At-Takatsur ayat yang kelima, alangkah baiknya kita melakukan pendahuluan terlebih dahulu, yakni mempertanyakan atau tanya jawab seputar pelajaran yang sudah berlalu dan juga yang akan kita bahas pada pekan ini, untuk membangun semangat, untuk membangun kesiapan hati kita dalam tadarus atau tadabur surat At-Takatsur ayat yang kelima. Baiklah, silakan para jamaah kaum muslimin yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, silakan berpartisipasi di dalam kolom chat untuk menjawab pertanyaan. Baik, apa makna dari kata kalla? Kalla, sekali-kali tidak. Itu adalah terjemahan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ada yang lain? Peringatan yang sangat keras. Kalla, sekali-kali tidak. Masya Allah. Saufa. Saufa. Apa makna dari saufa? Akan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Akan. Kelak. Akan. Masya Allah. Ta'lamuna. Ta'lamuna. Kalian akan mengetahui. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kalian mengetahui. Ayuh. Kalian mengetahui. Baik, kalau kita satukan satu dengan yang lain ya. Kalla saufa ta'lamuna. Kalau kita satukan, kalla saufa ta'lamuna, bagaimana? Apa artinya? Kalla saufa ta'lamuna. Kelak kalian akan mengetahui. Nah, guru kita Dr. Ahmad Hidayat Lubis pada pekan yang lalu menyebutkan bahwasanya kalla itu lebih enak atau lebih mudah difahami dengan kata seperti apa, atau dengan frasa bagaimana? Kalla ketika disambungkan dengan kalla saufa ta'lamun, berkaitan dengan ayat yang sebelumnya yaitu At-Takatsur. Tidak patut, masya Allah, tidak patut kalian itu lalai. Itu tidak patut.
Tidaklah patut kalian bertakasur. Masya Allah, barakallahu fiik. Lalu kemudian diulangi, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Apa makna atau hikmah yang terkandung di dalam pengulangan? Ancaman yang sangat keras. Masya Allah. Subhanallah, na'udzubillah. Ancaman yang sangat, ancaman yang sangat keras. Baik, kita akan melaju kepada tamhid yang surat At-Takatsur ayat yang kelima. Apa makna, apa arti lau? Apa arti lau? Jika, Masya Allah, barakallahu fikum. Ta'lamun. Apa arti dari ta'lamuna? Jika kalian mengetahui. Baik, kalian mengetahui. Masya Allah, barakallahu. Ilm. Ilm. Apa arti ilm? Ilmu atau pengetahuan. Masya Allah. Ilmu, ilmu pengetahuan. Masya Allah, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Yakin. Yakin. Dengan yakin, dengan pasti. Dengan yakin, dengan pasti. Berarti tidak ada keraguan. Kemudian, apa maksud daripada ayat kelima daripada surah At-Takatsur? Apakah itu adalah ancaman yang biasa atau ancaman di atas ancaman? Ancaman di atas ancaman. La haula wala quwwata illa billah. Pengulangan kata kalla pada ayat kelima menunjukkan apa itu? Peringatan yang sangat keras. Kalau kita hitung dari yang sudah pernah kita lalui, pelajaran yang kita lalui, berapa jumlah kala yang telah kita pelajari atau berapa jumlah kala dalam surah At-Takatsur? Tiga, yaitu ayat keberapa saja? Tiga, keempat, dan kelima. Nanti insya Allah kita akan mendalami lebih detail bersama guru kita Dr. Ahmad Hidayat Lubis sebentar lagi. Baik, Alhamdulillah tamhid sudah selesai, tamhid sudah selesai, pendahuluan sudah selesai. Eh, Selanjutnya kita akan menuju kepada tilawah terlebih dahulu. Saya meminta kepada Al-Ustadz Agus Mujib untuk membacakan surat At-Takatsur secara keseluruhan dari ayat satu sampai ayat terakhir. Ustadz Agus Mujib, apakah hadir? Baik, kalau begitu Ada Pak, saya, ayo, dan mikrofon. Baik. ya, tafadhol dari ayat satu sampai terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. Barakallahu fikum, jazakumullahu wa khaira. Terima kasih atas tilawahnya Ustaz Agus Mujib. Baik para hadirin, para jamaah, kaum muslimin, wa muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tafsir daripada ayat kelima? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Apa hikmah daripada pengulangan kata kalla sampai 3 kali? Apa yang ingin Allah beritahu kepada kita semua? Mengapa Allah mengulang kata kalla sampai 3 kali? Lalu bagaimana detail tentang tafsir daripada ayat kelima? Insya Allah kita akan menyimak bersama guru kita bersama yaitu Dr. Ahmad Hidayat Lubis. Hafizahullah, kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Falyatafaddal mashkura. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana Allahumma ya Rahman 'allimna al-Qur'an. Allahumma ya Rahman 'allimna al-Qur'an wal bayan wa as'idna bil Qur'an ya rabbal alamin. واشرح صدورنا واملأه بنور القرآن يا رب العالمين اللهم آمين يا رب العالمين. Barakallahu fikum. Ustaz Faiz sudah membawakan acara pada malam hari ini. Wa barakallahu fikum semua para tutor yang hadir di malam ini, dan barakallahu fikum kepada seluruh peserta yang hadir di malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Penyayang mengajarkan kita Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah yang Maha Pengasih, Penyayang melapangkan dada kita dan mengisinya dengan cahaya Al-Quran Al-Karim. Semoga Allah yang Pengasih dan Penyayang membahagiakan hidup kita di dunia dengan Al-Quran dan membahagiakan hidup kita di akhirat juga dengan Al-Quran Al-Karim, dengan kebahagiaan yang berlipat ganda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hari yang mulia ini, pada malam ini, kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita harus sering berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Harus sering-sering terus mengucapkan syukur, karena yang akan ditanya oleh Allah adalah, salah satu pertanyaan adalah nanti, apakah engkau telah menunaikan syukur atas nikmat-nikmatku. Jadi kita ini akan ditanya tentang, sudahkah bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Syukur yang paling ringan adalah mengucapkan alhamdulillah, mengakui bahwa ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah alhamdulillah, rasakanlah bahwa nikmat karunia Allah itu tidak terbatas, tidak bisa kita hitung saking banyaknya. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau dan para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk kepada ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi sudah dibacakan oleh Ustaz Agus. Bunyinya apa? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Untuk lebih afdal lagi, kita baca lagi ayat kelima ini. Kita minta kepada Ustadz Faiz untuk membacakan wabarakatuh. ayat kelima. Ustaz, tafadhal Ustaz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا لو تعلمون علم اليقين. Tamam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita masuk ke artinya ya. Kalla, kalla kita sudah tahu artinya. Artinya tidak patut kalian seperti itu. Itu bahasa bahasa kitanya. Tidak patut kalian seperti itu. Tidak patut kalian itu bersifat takatsur. Tidak patut kalian bersifat takatsur. Atau bahasa letter lucknya tidak demikian. Itu kan? Tidak demikian. Atau bukan begitu. Atau tidaklah begitu. Bahasa kitanya supaya mudah difahami, kalla artinya tidak patut kalian seperti itu. Tidak patut kalian seperti itu. Kata kalla ini maksudnya adalah apa tadi? Maksud dari kata kalla, Allah katakan kalla, tidak patut kalian seperti itu. Ini apa ini? Berita gembira atau ancaman? Ini ancaman. Sudah pasti ini ancaman. Kalla, tidak patutlah kalian seperti itu. Ingin banyak, ingin banyak. Ya, jadi diancam kita. Dan ancaman ini kita sudah jelaskan juga oleh Ustadz Faiz sudah dijelaskan. Ancaman ini ancaman yang keberapa? Sudah tadi ya, ancaman yang keberapa? Tapi tidak apa-apa kita ulang lagi. Ini ancaman yang ketiga. Artinya sudah 3 kali. Dengan ini Allah sudah ancam yang ketiga. Kalla saufa ta'lamun sebelumnya. Kemudian thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla lau ta'lamuna ilman yaqin. Ada 3 kali ancaman Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita lihat dari sisi ancaman ini, ya, kita lihat dari sisi ancaman yang diulang sampai 3 kali. Pertanyaan pertama, kalla artinya tadi tidak patut kalian bertakatsur. Maksudnya adalah ancaman. Sekarang kita akan renungi, kita hayati kata kalla ini. Diancam oleh Allah 3 kali. Ini menunjukkan bahwa at-takatsur ini perkara yang serius atau perkara yang biasa-biasa saja. Takatsur. Ini perkara yang serius, serius. Yang kedua, pertanyaannya, kalla sampai 3 kali Allah katakan kalla. Ini artinya bahwa takatsur itu benar-benar mudah melalaikan kita atau tidak mudah dia melalaikan kita. Dia bisa menyerang dengan cepat ke hati kita atau kita bisa tangkal dengan cepat. Dia mudah. Dia mudah masuk ke kita itu. Beneran. Ana aqul lakum. Ana sampaikan pada antum. Dia itu sangat mudah menerjang atau sangat mudah dia menerkam hati kita. Seketika tak kena. Kemudian kita ingin takatsur. Makanya ada ancaman yang berulang sampai 3 kali. Kalla, kalla, kalla. Ini menunjukkan Allah serius dalam masalah ini. Tamam? Dalam masalah takatsur ini. Sebelum ana masuk ke lau ta'lamuna ilmal yaqin, ana ingin mengulang sedikit makna takatsur. Ana ingin mengulang sedikit makna takatsur. Sebenarnya takatsur itu apa takatsur itu? Kita samakan persepsi karena di terjemahan banyak banyak versi. Kita ingin ambil satu kalimat yang mudah saja yang bisa kita fahami, kemudian kita antisipasi. Ya, di buku-buku tafsir tuh ada takatsur itu ada berbanyak-banyakan dan berbangga-bangga. Kita pilih satu dulu saja.
supaya lebih jelas. Ada berbanyak-banyak, ada berbangga-bangga. Tentu dua-duanya bisa dianggap takatsur, tapi kita ingin ambil satu yang lebih dekat dengan kata katsara, katsir, dengan kata katsir. Di dalam, sekali lagi, di dalam tafsir, kata takatsur itu banyak. Artinya terkadang berbanyak-banyakan, berbangga-bangga, bersombong-sombong, berpamer-pamer. Anda ingin ambil satu, kita sepakati di sini, kita ambil satu dulu, satu makna dulu yang paling dekat dengan kata katsara, takatsur. Apa itu? Berbanyak-banyak. Kita ingin ambil kata berbanyak-banyak. Paham ya? Kita ingin ambil satu dari satu sisi dulu. At-takatsur adalah berbanyak-banyak. Inginnya banyak. Tamam? At-takatsur, ingin dapat banyak. Itu gampangnya. Rasa ingin dapat banyak itulah yang membuat kalian lalai, kata Allah. Sekarang Anda tanya, rasa ingin dapat banyak sering muncul nggak? Tafadhal. Sering muncul nggak? Hmm? Contoh yang ringan saja. Ini cerita ringan ya. Sering cerita ringan. Misalnya, misalnya ada nasi kotak atau ada nasi prasmanan. Ini misal, ini anak kasih misal sederhana. Tentu nanti tafsirnya atau penjelasannya bisa lebih dari ini. Tapi anak ingin kasih misal sederhana. Ada nasi prasmanan. Antum mengambil nasi, ada lauknya, 5 jenis lauk. Ada juga buahnya, ada juga esnya. Lengkap, ada kerupuknya. Tetapi sisa sedikit, sisa sedikit, sisa buat cukup 3 orang misalnya. Tapi yang ngantri masih 6 orang, masih 6 orang. Posisi antum di depan, posisi di depan, masih ada 5 di belakang. Tapi ini lauk sisa 3. Sifat takatsur ketika muncul di situ, jika muncul sifat takatsur di situ, dia ingin ngambil banyak, padahal padahal di belakang ada orang yang ngantri. Dia ingin banyak, 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 ingin dapat lebih banyak dari yang lain. Ini contoh ada rasa ingin, ingin, ingin. Jadi yang di belakang tidak dipedulikan. Atau ada nasi kotak, pembagian nasi kotak. Orang yang terkena takatsur, dia ingin dapat nasi berapa kotak. Satu orang satu, tapi dia ingin dapat berapa kotak? Dia ingin dapat berapa kotak? Hah? Jatahnya satu, tapi dia berusaha ingin dapat lebih dari satu. Ini namanya takatsur. Atau kalau kita belanja misalnya. Kita belanja misalnya 1 kilo bawang putih. Harganya sudah kita sepakati misalnya 30.000. Misal Anda nggak tahu harganya. Kemudian sudah selesai akadnya. Kemudian kita ingin tambah lagi itu bawang. Apa yang kita lakukan? Hmm? Apa yang kita lakukan? Diambillah sama kita, kemudian kita masukkan ke plastik kita bilang bonus. Ini ini namanya sifat takatsur. Kecil, ini anak cerita kecil diambil, dibilang bang bonus ya bang, bang tambahin ya bang. Takatsur. Ini sifat takatsur. Atau dalam dunia pekerjaan, kita sudah akad, ana sudah akad, antum sudah akad, kita sudah akad bahwa kita akan menerima upah sekian upahnya per bulan. Maka kita terimalah upah itu di akhir bulan. Subhanallah. Kemudian muncul dalam hati kita rasa, kok sedikit, padahal sudah akad. Padahal sudah akad. Merasa kok sedikit. Atau jual beli barang. Sudah kita jual, kita sudah dapat uangnya,
Sudah dapat uangnya nih, untung. Terus tiba-tiba muncul rasa, aduh, untungnya kok sedikit. Seharusnya saya bisa jual dengan lebih mahal. Ini perasaan-perasaan seperti ini, hati yang muncul seperti ini adalah cikal bakal takatsur. Ini takatsur, kecil-kecil begini. Oke, ini adalah bentuk-bentuk takatsur yang kecil, yang harian, yang sering terjadi. Tentu takatsur terus berkembang sesuai dengan levelnya manusia. Masing-masing punya punya derajat ekonominya, punya derajatnya. Yang penting dia ingin lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Itu takatsur. Nah, sifat takatsur ini artinya dia tidak mudah untuk kita menghilangkan total dari diri kita. Tidak mudah kita menghilangkan total dari kita. Kita akan terus terkena dengan sifat itu, takatsur. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-takatsur itu dalam satu riwayat, arti takatsur itu alhaakumut takatsur, yakni jam'uha, yakni mengumpulkan, dikumpulkan supaya jumlahnya menjadi banyak atau dapat bagian yang banyak. Jam'uha, ay jam'ul amwal, supaya dapat bagian yang banyak. Dan lebih bahaya lagi adalah orang yang jam'uha min ghairi haqqiha. Ini lebih bahaya lagi. Jadi dia ingin dapat banyak, ingin dapat kuenya banyak, dikumpul, diambil, diambil, masukin ke besek, dapat bagian paling banyak. Tapi lebih bahaya lagi kalau takatsurnya tidak terkendali, kalau takatsurnya tidak terkendali, dia akan ambil banyak walaupun min ghairi haqqiha, walaupun itu bukan haknya. Paham? Jadi takatsur bermula dari ingin memiliki banyak, ingin dapat bagian banyak. Efeknya dia akan mengambil yang bukan haknya. Itu kata Nabi masuk takatsur dalam hadis, dalam riwayat Ibn Abbas. Masuk takatsur, yakni jam'uha min ghairi haqqiha. Ambil lagi, diambil lagi, diambil lagi. Bahkan yang harusnya jatah temannya diambil oleh dia. Yang harusnya ini haram dilanggar oleh dia. Itu sebab, semua sebab takatsur. Efeknya akan bahaya, akan ke sana takatsur itu. Ya, paham ya? Apa tadi sekali lagi, kalau orang terkena takatsur, dia akan mau dia akan mau dapat banyak. Coba ditulis. Orang yang takatsur dia sifatnya adalah dia ingin dapatnya banyak. Ini ingin dapatnya banyak. Terus efeknya dia bisa berani melanggar apa? Sampai mengambil yang bukan, silakan diketik, yang bukan haknya, sampai ke sana. Karena ingin banyak, sampai yang bukan haknya diambil. Ini kata Nabi, takatsur. Halas? Seperti tadi, nawarnya maunya murah, barangnya maunya banyak. Hada takatsur. Kecil, kecil itu, tapi itu adalah contoh ringan takatsur. Memang kecil, bayarnya maunya murah, ya. Kalau bayarnya kebanyakan hatinya nyesel, pengennya dibalikin lagi. Kenapa? Kenapa nggak diikhlaskan? Paling hanya beda 1.000, 2.000, 10.000, 30.000. Khalas. Jadikan dia sedekah di sisi Allah. Tapi kalau orang takatsur enggak. Dia tawar setawar-tawarnya, sudah akad, sudah ambil, dia comot lagi satu. Bang, bonus. Bonus. Kalau perlu, kalau kita nggak takatsur, saya yang kasih bonus ke kamu. Udah nggak apa-apa bang. Nggak usah, nggak usah. Saya nggak usah bonus. Ini saya tambahkan uang buat abang.
untuk si penjual yang kita tahu keadaannya dia mungkin di bawah kita misalnya. Itu baru kita bisa bebas dari takatsur. Tapi kalau masih takatsur, itu kita seperti itu. Kita ambil lagi, kita ambil lagi. Bahkan tadi bonus, bonus itu bukan hak kita. Kalau kita ngambil sendiri, sekali lagi. Kalau kita ngambil sendiri, itu ada hukum fikih jual beli. Kalau kita ngambil sendiri, sudah akad, sudah di plastik, kita ambil sendiri. Ini bukan bonus namanya. Ini namanya maksa. Ini namanya maksa. Takatsur. Akhirnya diambillah itu jam'uha min ghairi haqqiha. Akhirnya diambil dari cara yang tidak hak. Harusnya cara yang hak ditimbang. Tapi karena dia takatsur ingin banyak, diambillah dia lebih dari timbangan. Yang harusnya gajinya ada sekian, karena dia takatsur, diambillah harta dari perusahaan dari jalur yang tidak hak. Dirubahlah kwitansinya. Dirubahlah A dan B-nya. Panitia kurban karena dia takatsur, ter- tergoda dengan harta, dia mainkanlah harta kurban itu, uang kurban itu. Ini muskilah. Ini masalah ini. Takatsur akan menyebabkan manusia mengambil harta dengan cara yang tidak hak. Memang baik. Terus kata Nabi, takatsur juga itu adalah man'uha min haqqiha. Man'uha min haqqiha. Man'uha min haqqiha. Yani kita karena kita maunya banyak tadi, kira-kira kita jadi mudah untuk memberi nggak? Untuk mengeluarkan nggak? Hmm? Coba. Karena kita maunya banyak, Anda mau dapat 3. Kira-kira Anda mau jadi ngeluarinnya jadi mudah nggak? Enggak. Jadi serakah. Jadi Anda sulit mengeluarkan. Orang yang takatsur itu sulit mengeluarkan. Seperti tadi, contohnya berdagang saja. Dia maunya ambilnya banyak, akhirnya dia pelit mengeluarkan uang tambahan buat si penjual itu. Karena dia udah target, saya mau sekilo dapat harusnya 10 butir, saya ingin dapat 11 butir. Uangnya saya mau semurah-murah mungkin. Akhirnya timbul rasa tidak mau mengeluarkan, pelit. Al-bukhl. Makanya ada kata-kata bukhl dalam tafsir Al-Hakumut Takatsur. Yaitu akan terjadi sifat pelit. Bukhl itu pelit. Ya. Atau jika tidak pelit, kita keluarkan ya. Ini masih ada takatsur, naudzubillah. Takatsur masih ada di hati. Kita mau keluarkan, akan keluarnya banyak atau dikurangi keluarnya. Misalnya, harusnya saya keluarkan hak dia, harusnya saya keluarkan misalnya 10. Tapi karena saya ada takatsur, udahlah, saya kurangi. Jadi keluarnya sesuai atau jadi dikurangi keluarnya? Dikurangi. Itu semua adalah akibat dari takatsur. Itu semua akibat dari takatsur. Misalnya udah akad nih, harga berapa? 10.000. Udah akad 10.000, udah. Pas mau bayar, ya uangnya ada tuh. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, ada 5. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, ada 5. Terus dia bilang, udah akad saya, udah tinggal bayar. Bang, eh, 9.000 aja dah. Ya, katanya udah akad. Masih aja dia ingin ngeluarinnya tidak 100%. Dia ingin ambil lagi 1.000 itu. Itu misal. Misal. Takatsur itu akan menyebabkan seperti itu. Jadi menyebabkan man'uha min haqqiha. Dia man'uha min haqqiha. Dia nggak akan dikeluarkan dengan sesuai, tidak, maaf, man'uha min haqqiha tidak dikeluarkan. Jika keluarkan, dikeluarkan dengan bakhil, dengan kikir, dengan jumlah yang sedikit. Fahadha huwa bukhl. Inilah yang disebut dengan takatsur. Ya, ini yang disebut takatsur. Ada lagi yang ketiga kata Nabi, wasyadduha fil aw'iyah. Syadduha fil aw'iyah. Orang yang takatsur kata Nabi SAW, syadduha fil aw'iyah, dia akan mengikat kencang-kencang. Kalau udah dapat plastik, ikat kencang-kencang, jangan sampai eh, pindah ke tangan orang. Pegang erat. Jangan sampai keluar. Lebih parah dari yang pertama. Baik, barakallahu fikum. Jadi ini sifat takatsur, sifat yang sampai menjadikan kita secara sadar tidak sadar menjadi orang yang tamak, jadi orang yang pelit, jadi orang yang tidak mudah mengeluarkan sedekah, tidak mudah mengeluarkan tenaga, harta, terutama harta.
Itu sebab takatsur. Makanya, tadi kan Anda sudah bilang, tidak mungkinlah kita tidak kena takatsur dalam sehari atau 2 hari, 3 hari. Pastilah ada. Ketika di situ makanan tersedia, lapar banget, pengennya banyak susut gitu. Ya. Padahal kita bisa bagi, ada 10 sate, kita bisa bagi 5-5. Tapi enggak, anak pengen dapat banyak. Sifat ini banyak di anak-anak biasanya, masih tumbuh kembang. Dia ingin dapat lebih banyak, inginnya 2. Padahal cuma ada 2, dia sama adiknya satu-satu, tapi dia inginnya 2. Ini sifat-sifat ini ada kaum muslimin dari kecil dan terus sampai besar. Ini perlu dikendalikan. Saking sifat ini sangat sangat apa namanya ya, sangat melekat dalam hati manusia, maka diancamlah oleh Allah 3 kali ancaman. Kalla, kalla, kalla. Tamam? Kalla, kalla, kalla. Baik, sekarang kita masuk kepada ancaman yang 3 itu. Kita sudah 2 ancaman. Kemudian kita sekarang masuk ancaman yang ketiga. Sebenarnya kita ingin tahu ini ancaman yang pertama ini dengan kedua dan ketiga sama atau tidak. Menurut antum, sama nggak kira-kira? Apakah sama Allah mengancamnya atau sebenarnya ada perbedaan? Ancaman pertama, kedua, ketiga. Ada maksud yang berbeda atau sama-sama saja? Ya, ancaman keras. Ancaman pertama, kedua, mana lebih keras? Kedua. Ancaman kedua, ketiga, mana lebih keras? Ketiga, oke. Baik, jadi 3 ancaman. Ancaman semuanya ancaman, tapi maksudnya berbeda. Ya mungkin sama, berbeda. Persis kalau kita bikin satu hukuman begini. Anda udah nasihatin sekali ya, kalau antum nggak menyimak, nanti antum akan kena akibatnya SP1. Sekarang Anda ingetin yang kedua, kalau antum nggak ambil pelajaran juga, Anda kasih SP3, SP2, maaf. Kalau antum Anda ingetin lagi yang ketiga, antum juga tidak ambil pelajaran, maka Anda akan keluarkan SP3. Kayak gitu. Sudah pasti. Ancaman 1, 2, 3 itu akibatnya berbeda. Nggak mungkin sama. Walaupun redaksi ayatnya, kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Walaupun sama, tapi itu intinya berbeda. Nah, dari mana kita tahu bahwa berbeda? Kita tahu dari tafsir. Kita tahu dari tafsir. Ya, begini. Jadi, dicatat ya, ini penting. Kalla saufa ta'lamun. Maaf, kita ulang dari awal. Alhaakumut takatsur, akan melalaikan kalian takatsur. Yang tadi contoh takatsur ingin banyak itu akan buat kalian lalai. Lalainya tadi adalah mengambil yang tidak hak, ya, banyak ngumpulin, ngambilnya banyak sampai tidak hak juga diambil, yang tidak halal juga diambil. Yang kedua, lalainya adalah kalian menahannya sampai tidak mau mengeluarkannya. Kalau mengeluarkannya kalian akan sedikit. Ini adalah takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir kemarin artinya adalah sifat ini akan terus ada sampai zurtumul maqabir. Apa zurtumul maqabir? Sampai kalian masuk kubur. Artinya apa masuk kubur? Kalian wafat, mati. Berarti sifat ini terus ada sampai mati. Berarti ayat pertama adalah sifat takatsur mengganggu kalian. Ayat kedua adalah sifat takatsur terus mengganggu kalian sampai wafat. Paham? Coba. Sifat pertama, at-takatsur pasti mengganggu kalian. Ayat pertama, maaf. Ayat pertama, at-takatsur pasti mengganggu kalian. Coba tulis. Ayat pertama apa? Alhaakumut takatsur. Satu. Hah? Berarti maksudnya ayat satu, at-takatsur pasti. Pasti mengganggu kalian. Oke? Hatta zurtumul maqabir. Ayat kedua, hatta zurtumul maqabir, takatsur terus mengganggu kalian sampai mati. Paham? Coba tulis yang pertama apa dan kedua apa? Hatta zurtumul maaf, alhaakumut takatsur. Takatsur
Tulis, siapa yang bisa tulis? Alhaakumut takatsur. Takatsur pasti mengganggu kalian. Hatta zurtumul maqabir, takatsur terus mengganggu kalian sampai kalian mati. Pak Andi, barakallahu fiik. Pas ayat 1 pasti mengganggu kalian. Ayat 2 terus mengganggu kalian sampai mati. Nah, syukran barakallahu fiik. Sekarang diperingatkan dengan ayat 3. Ayat 3, peringatan ayat 3. Kalla sawfa ta'lamun. Nggak patut kalian seperti itu. Kalian akan tahu. Taunya apa? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalian akan tahu azab kubur. Kalian akan tahu azab di dalam kubur bagi yang bertakafur. Tamam? Tamam? Jadi peringatan pertama SP1 yang atau peringatan pertama yang Allah maksud menurut Ibnu Abbas di ayat ketiga, kalla, nggak patut kalian tuh seperti itu. Dikit-dikit maunya banyak, nambah lagi sampai yang haram diambil, sampai pelit mengeluarkan. Lah, nggak patut kalian. Saufa ta'lamun, kalian akan tahu. Jika nanti mati, kalian akan tahu bagaimana dikubur. Kalian akan tahu akibatnya di dalam kubur. Itu saufa ta'lamun yang pertama. Kalian pasti akan tahu akibatnya dalam kubur. Kalau kalian masih cuek, hah? Udah dikasih tahu nanti akibatnya di kubur akan ada azab, akan ada pertanyaan. Kalau kalian masih melanggar juga, Allah kasih tahu lagi, kalla saufa ta'lamun. Ayat yang keempat, nah baik, makasih sudah ditulis. Ayat yang keempat, kalla, jangan begitu lagi, jangan begitu lagi. Kok diulangi? Kalian akan tahu. Nah, kalian akan tahu yang ayat keempat ini apa? Kata Ibn Abbas, kalian akan tahu lau qad kharajtu min quburikum. Kalian akan tahu kalau kalian nanti dibangkitkan oleh Allah. Kalian akan tahu rasanya ketika kalian dibangkitkan oleh Allah. Tamam? Jadi yang keempat, ancamannya naik. Ancaman yang ayat 3, ancaman di dalam kubur. Ancaman ayat 4, ancaman ketika kalian dibangkitkan oleh Allah. Masuk ke padang mahsyar. Dibangkitkan, hidup lagi. Hati-hati kalian. Ente semua hidup lagi. Ketika hidup, kalian akan hidup, bangkit lagi, tidak bawa sepeser pun harta kalian. Kalian akan dibangkitkan ghurlan, tidak berpakaian, tidak bersunat, jardan apa, tidak berpakaian, tidak disunat, maaf. Kemudian tidak membawa dirham dan dinar sedikit pun. Ada 3 itu. Buhman itu la dinar wala dirham. Kalian tahu itu, kalian akan tahu pas dibangkitkan semua yang kalian kumpulkan kemarin buhman, kalian gak akan bawa satu. Tamam, itu ayat keempat. Nggak sadar juga, hah? Antum mata paham? Antum nggak paham juga, hah? Ayat keempat tadi apa? Hati-hati, kalian akan dibangkitkan dengan keadaan tidak punya baju sehelai pun. Intabih. Istighfar yang ngumpulin baju banyak-banyak. Nggak punya baju sekalipun, astagfirullah, astagfirullah. Kalian tidak punya baju sedikit pun, tidak punya sendal sedikit pun, ngumpulin sendal dan sepatu. Kalian tidak punya dinar satu satu helai pun yang ngumpulin dinar, itu peringatan yang kedua, dibangkitkan. Kalla sawfa ta'lamun, itu thumma kalla sawfa ta'lamun. Itu peringatan kedua. Intabih. Hati-hati. Yang dikumpulkan, yang dikoleksi, lan ta'khudhuha ma'. Nggak akan antum bawa di saat kebangkitan nanti. Nggak sadar juga, masih ngumpulin juga, nggak mau dikeluarin juga. La haula wala quwata illa billah. Masih ngambil yang nggak hak juga, baru ayat yang kelima. Kalla, jangan, anda nasihatin, Allah nasihati, jangan, cukup, istighfar, keluarin, sedekahkan. Enggak juga, kalla. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Ha. Udah berubah kalimatnya. Lau, seandainya, ta'lamun, kalian mengetahui
ilmal yaqin. Kalau kalian nggak yakin di ayat ancaman pertama, nggak yakin bahwa kalian akan menghadapi azab di kubur kalau kalian takatsur, kalian juga nggak yakin kalau kalian akan dibangkitkan tidak berpakaian, tidak bersendal, tidak berdinar. Anta nggak yakin? Ta'al. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau nggak yakin yang ini, saya kasih peringatan ketiga. Seandainya kamu tahu peringatan ketiga ini dengan pengetahuan yang baik, kamu akan tinggalkan itu. Mudah-mudahan dengan peringatan ketiga ini, saya berharap kalian tuh sadar. Kalian tuh yakin dengan peringatan ketiga ini. Kalian punya pengetahuan yang yakin. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kalau kalian sadar dengan yakin, dengan iman yang kuat, dengan kesadaran yang kuat. Apa itu? Apa peringatan yang ketiga ini? Peringatan yang ketiga adalah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Lau qad tatayaratus suhuf." Artinya saat hisab. Ya, saat hisab. Kalau sudah saatnya dihisab, baru tahu kalian. Nah, ini lebih parah lagi nih. Peringatan pertama, jangan kalian terus mengikuti nafsu takatsur. Kalian akan mati. Kalian akan masuk kubur. Kalian akan tahu akibatnya di kubur nanti. Kalian nggak sadar juga. Jangan. Dinasihati lagi sekali lagi. Jangan. Kalian akan tahu nanti. Kalian akan dibangkitkan. Kalian tidak membawa baju sehelai pun dan sendal dan dinar. Kalian nggak sadar juga masih terus begitu. Diingatkan lagi. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kalian benar-benar sadar. Setelah kalian dibangkitkan, kalian akan dihisab. Kalian akan ditanya. Dari mana harta itu? Kemana harta itu? Apa yang kalian gunakan dengan harta itu? Nah kalau datang tidak ditanya masih mending Pak. Mana hartanya? Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa. Jangan nangis ya. Di padang mahsyar nggak ada baju, nggak ada sendal, nggak ada harta. Nggak usah nangis. Udah nggak apa-apa. Saya mau ngisap amal kamu saja perbuatan. Kalau itu mending. Kalau begitu nggak begitu. Di tempat hisab itu selain amal, selain maksiat dan ibadah yang akan dihisab, hartanya dihisab juga. Ini dia masalahnya. Ya, kalau udah dibiarin harta nggak ada masalah, tapi ternyata harta juga yang akan dihisab. Jadi kan jadi masalah jadinya. Berarti yang banyak numpuk dulu di dunia, tambahan hisabnya bertambah dia jadinya. Ya, yang kurang sedekahnya, yang hatinya cinta kepada harta dengan berlebihan, nambah hisabnya. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ya, tambah hisabnya. Ingat ya, kemarin Anda udah kasih contoh banyak. Bukan berarti ini anak ngajak antum untuk buang harta, keluarin semua, nggak punya apa-apa. Bukan, jangan salah paham. Nabi Sulaiman itu adalah kaya raya. Yang poinnya adalah jangan sampai antum tadi jam'uha min ghairi haqqiha. Jangan sampai itu harta dari yang haram, satu itu. Dan jangan sampai antum itu man'uha min haqqiha. Jangan sampai pelit mengeluarkannya. Jangan sampai sedikit mengeluarkannya. Kalau dapatnya banyak, keluarkan yang banyak. Begitu. Jangan sampai perhitungan, jangan sampai hati itu masuk kena takatsur berlebihan. Sedikit istighfar, sedikit istighfar. Karena kalau takatsurnya berlebihan, terus-terusan kena, ya maka akan menghadapi kesulitan di saat hisab. Ya, para sahabat itu kaya raya, banyak yang kaya raya, tapi mereka radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka. Kenapa? Karena ketika ada panggilan jihad, panggilan berinfak untuk harta dengan harta, ini perlu untuk jihad fisabilillah. Yang satu mengeluarkan 100 ekor unta, yang satu mengeluarkan 50 ekor unta, yang satu 10 ekor 100 ekor kuda, yang satu 200 kuda. Dikeluarkannya tuh beneran, serius mengeluarkannya itu. Nggak tanggung-tanggung. Bahkan subhanallah ada yang mengeluarkan setengah dari hartanya seperti Umar. Artinya gini loh, mereka itu benar-benar bisa melepas kecintaan terhadap harta yang mereka punya. Banyak itu. Punya harta 100 ekor kuda tuh banyak. Ya, lebih dari itu bahkan. Banyak. Tapi ketika diminta oleh Rasulullah untuk jihad, untuk dakwah, keluar dengan sangat mudah. Berarti mereka tidak takatsur. Maka ketika mereka tidak takatsur, walaupun mereka punya harta,
ya mereka tidak takatsur tadi. Pertama, tidak takatsur. Takatsur tadi kan sumbernya halal. Mereka halal semua, alhamdulillah sahabat. Yang kedua, ketika diminta, gampang keluarnya. Gampang keluarnya, subhanallah. Dengan sangat mudah karena tidak tidak dicintai oleh mereka dalam hati mereka. Maka orang yang seperti ini, halal sumbernya, keluarnya gampang, baik untuk ibadah, baik untuk sosial, gampang keluarnya, untuk dakwah, gampang keluarnya. Maka ini ancaman yang ketiga, ancaman kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, seandainya kalian tahu dengan yakin kalian akan ditanya, maka pertanyaannya itu tidak berat atau tidak sulit atau bahkan nggak ditanya kalau dia seperti sahabat. Kalau dia bisa bersikap seperti sahabat. Punya harta tapi tidak dalam hati, tidak melalaikan dia. Seperti Sulaiman alaihissalam. Tapi kan itu sahabat dan Sulaiman. Kita masih jauh dari itu. Kita masih jauh. Berarti kita harus terus berikhtiar. Setelah belajar ini tuh berikhtiar membuang sifat itu terus. Berusaha untuk lebih berani lagi berkorban harta. Pelan-pelan. Berani lagi mensedekahkan barang-barang yang berlebihan di rumah. Harus terus pelan-pelan. Supaya apa? Supaya kita tidak kena ancaman ini. Kalla sawfa ta'lamun. Hati-hati dikubur. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Hati-hati nanti kalian dibangkitkan gak bawa apa-apa. Kalau ta'lamun ilmal yakin, kalaulah kalian tuh faham, yakin bahwa kalian setelah dibangkitkan akan dihisab, pastilah kalian gak akan bertanya. Jadi, kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kalian mengetahui dengan yakin, maksudnya adalah akan dihisab, bukan sekedar dibangkitkan. Ditanya, halal atau tidak, keluarkan atau tidak. Dipakai untuk apa? Kaum muslimin rahmati Allah, ini ancaman yang ketiga. Berarti harus ada kesadaran sekarang di sini. Harus dibangun bahwa saya akan mati, saya akan dikubur, saya tinggalkan harta, saya dihidup lagi. Setelah hidup lagi saya nggak bawa apa-apa. Yang lebih parah lagi, saya akan ditanya tentang harta saya. Astagfirullah. Yakini itu, ilmal yakin. Bawa itu dengan yakin ke rumah antum masing-masing, berpikir masing-masing. Jangan sampai eh, jangan sampai kita sama dengan orang-orang yang tidak belajar Al-Quran. Jangan sampai kita sama dengan orang-orang kafir. Kita harus bisa mengontrol takatsur kita. Oke? Jadi kaum muslimin rahmati Allah, eh, eh, pelajaran penting kita pada hari ini adalah bahwa Allah sudah menegur kita yang ketiga ini. Allah menegur kita yang ketiga. Eh, dan di ketiga ini Allah menegur dengan kata kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kalian tahu dengan yakin. Ya, ditegur dengan kalimat seandainya kalian tahu yakin. Ini teguran sambil mengajak kita untuk supaya ayo yakin lagi. Ayo, kalian harus yakin lagi bahwa kalian akan mengalami sebuah kehidupan baru yang kalian akan dihisab. Tinggalkan takatsur. Hati-hati, pelan-pelan buang sifat takatsur itu. Jika tiba-tiba muncul istighfar, langsung istighfar, langsung istighfar, langsung lawan, langsung latih diri. Seperti Nabi Sulaiman ketika dia membanggakan kudanya sampai tidak sholat asar lalai, langsung besoknya kudanya semua disembelihnya. Seperti Nabi ketika lagi sholat teringat emas, langsung pulang segera emasnya yang mengganggu sholatnya segera dikeluarkan. Jadi harus harus berusaha, ada ikhtiar. Tamam? Sehingga cukuplah ancaman ketiga ini ya. Dengan ancaman bahwa antum akan ditanya, ini rumah yang ini dari mana asalnya, dipakai untuk apa, baju yang ini dari mana, dipakainya untuk apa, sendal yang ini dari mana, dipakai untuk apa, komputer ini, HP ini dipakai untuk apa, mobil ini dari mana, dipakainya untuk apa. Hati-hati. Kalau dalam nanti ayat terakhir kita akan bahas lebih detail apa yang ditanya. Allah akan bertanya, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Di situ nanti ada hadis apa yang ditanya. Itu mengerikan di situ. Sampai air putih ditanya. Nanti anak jelasin di situ. Air putih antum akan ditanya. Apalagi air teh, air kopi. Makanya istighfarlah kita dengan ancaman ketiga ini, istighfar yang banyak, minta sama Allah supaya dijauhkan dari takatsur, pelan-pelan kita menuju lebih baik. Wallahu a'lam. Terima kasih, mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berkahi. Tafadhal Ustaz Faiz, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan kepada guru kita Dr. Ahmad Hidayat Lubis.
Ia telah menyampaikan secara detail dan gamblang tentang apa makna daripada tiga kali pengulangan kalla. Dalam surat At-Takatsur juga bagaimana derajat ancaman dari antara satu kalla dengan kalla yang selanjutnya. Lalu tingkatan itu membuat kita bertambah keyakinan bahwasannya Allah akan mempertanyakan apa yang telah Allah berikan kepada kita ketika nanti setelah kita dibangkitkan. Baiklah para jamaah yang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini setelah ini kita akan masuk kepada breakout room untuk eh, bersama tutor masing-masing mentadabburi ayat surat At-Takatsur ayat kelima ini. Di sini ada Ustadz Agus Mujib, Ustadzah Hanifa, Ustadzah Mega, Ustadzah Wardah, dan juga saya sendiri. Silahkan untuk memasuki breakout room kepada tutornya masing-masing.
Alhamdulillah, telah selesai sesi bertemu bersama tutor. Alhamdulillah tadi banyak sekali yang memberikan buah tadabbur, bahkan ada perspektif yang lain yang disampaikan oleh para jamaah, mengingat bahwasannya ini adalah peringatan, tetapi di samping peringatan, rasa-rasanya ketika sebagai orang tua kita melihat kok ini seperti rasa sayangnya kita kepada anak kita sendiri. Kita memperingatkan anak kita berkali-kali, bukan karena kita benci kepada anak, tetapi karena kita sayang kepada anak. Jadi perspektif itulah, buah tadabur itulah yang membuat uh, tadarus Al-Quran ini menjadi lebih berwarna, menjadi lebih beraneka ragam. Karena tadabur kita itu memiliki nilai-nilai tersendiri. Masya Allah, barakallahu fikum para jamaah sekalian. Terima kasih. Kita kembalikan kepada Dr. Rahmat untuk kalimat penutup. Tafadhal Dr. Rahmat Hidayat Lubis. Dr. Rahmat, apakah ada kalimat penutup? Kalimatul khitam? Baik, kalau begitu kepada para jamaah sekalian, eh, perlu kami ingatkan bahwasannya kita memiliki dari setiap minggu kita juga memiliki tugas, yaitu menebalkan ayat dan juga menjawab soalan, sehingga perlu diingatkan juga untuk memudahkan kita dalam sesi tadabbur dan tafsir ayat ini pada ayat yang kedepannya, seyogianya kita untuk mengisi hal tersebut untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita memulai tafsir dan juga tadabbur di pekan selanjutnya. Apakah Dr. Rahmat Hidayat ingin mengajukan kalimatul khitam? Tafadhal, Dr. Assalamualaikum. Maaf. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Tiba-tiba komputer Anda bermasalah. Alhamdulillah. Baik. Ini udah benar lagi. Baik. Baik. تفضل Ustaz Faiz, ditutup saja. Ana tutup dari penutup sudah bagus. Ada kendala di Barakallahu. Baik, barakallahu fikum, Dokter. Jazakumullah khaira. Semoga tadarus kita pada pekan ini menambah keimanan kita, bukan hanya menambah keimanan tapi juga memperbaiki amal perbuatan kita, sehingga kita semakin hari semakin bertambah keimanannya, semakin bertambah baik perbuatannya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum kepada Dr. Ahmad Hidayat Lubis sebagai pemateri utama, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta, para hadirin jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pekan depan membahas surat At-Takatsur ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-6. Barakallahu fikum. Saya Faiz Ilyas Mukhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallah.